Oke, udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul dalam acara kajian sore ini, dan semoga kajian kita ini mendapat rahmat dari Allah dan pahala serta ilmu dan yang bermanfaat. Ya, adik-adik sekalian yang selalu mencintai Allah dan semoga selalu dicintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kajian sore ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana sebelumnya sudah diceritakan tentang Abu Bakar, As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan mendengarkan kisah Utsman bin Affan dari guru kita, Kak Erlan Iskandar. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum kajian dimulai, adik-adik apakah sudah menyiapkan catatannya belum? Kalau belum, ayo kita siapkan. Dan jangan lupa ya, sebelum kita menuntut ilmu kan pasti ada doanya. Kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wariskan thayyiban, wa amalan mustaqabbalan. Oh iya, nanti kita dari panitia menyiapkan hadiah, banyak hadiah loh. Di terakhir kajian nanti minta tolong Kak Erlan untuk memberikan 2 pertanyaan. Dan siapa yang menjawab kita pilih 2 orang dan akan mendapatkan hadiah. Terus yang kedua tentang penampilan terbaik nanti akan dipilih oleh panitia dan catatan terbaik. Seperti itu kalian. Dan untuk kajian kali ini nanti kita setelah kajian ada sedikit tanya jawab dari peserta. Nanti mohon kesediaannya Kak Erlan. Oke, mungkin dari saya itu aja. Selanjutnya kita serahkan ke Kak Erlan. Monggo tafadhol Kak Erlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya nih sore hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Kak Erlan senang sekali karena bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam program kajian Sirah Sahabat yang dibersamai oleh panitia teman-teman dari Yokohama. Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa dimudahkan untuk mengambil pelajaran yang bermanfaat dari kisah sahabat yang mau kita dengarkan dan simak. Insya Allah hari ini adik-adik kita masih melanjutkan serial sahabat Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Sahabat-sahabat yang sudah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Siapa aja Kak Erlan? Ada 10 ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dan kita sudah bahas 2 sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa kemarin? Umar bin Khattab. Dan yang ketiga hari ini akan kita bahas yaitu Utsman bin Affan. Siapa Kak Erlan? Utsman bin Affan. Siapa Kak Erlan? Utsman bin Affan.
Nah, adik-adik, insya Allah hari ini kita akan cerita tentang sahabat yang istimewa, yaitu sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sahabat yang satu ini punya hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Erlan, emang nama lengkapnya Utsman bin Affan siapa, Kak Erlan? Nih, dicatat ya. Nama lengkapnya Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Abi Al-As bin Abi Al-As. Apa Kak Erlan? Bin Abi Al-As. Jadi Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Umayyah. Jadi dia beda, bisa dibilang beda marga ya adik-adik ya. Beda klan atau beda marga. Kalau Nabi Muhammad itu kan Bani Hashim. Nah, kalau Utsman bin Affan ini Bani Umayyah. Nah, nanti kalau teman-teman pernah dengar setelah Khulafaur Rasyidin, nanti ada pemerintahan kaum muslimin itu dipimpin oleh Bani Umayyah. Nah, karena dari keturunan-keturunannya Bani Umayyah inilah yang memimpin kaum muslimin ketika itu. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan itu keturunan Bani Umayyah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi, nama lengkapnya Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Nah, segitu dulu, nggak usah jauh-jauh ya. Jadi, kita tadi sebutkan nama Utsman bin Affan yang lebih panjang, yaitu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Baik, sebelum Kak Erlan lanjutkan lagi, Kak Erlan mau tanya, apakah suara Kak Erlan putus-putus? Enggak? Sudah jelas suaranya? Sudah, berarti Kak Erlan suaranya jelas. Berarti yang mungkin merasa suaranya putus-putus, ada masalah di koneksinya ya. Baik, walhamdulillah. Nah adik-adik, tadi Kak Erlan sudah jelaskan bahwa Utsman bin Affan itu namanya siapa? Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Sudah dicatat nama lengkapnya? Sudah ya? Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya adik-adik, Kak Erlan pengen ceritakan kepada kalian. Kalau Utsman bin Affan itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi hubungannya dengan Nabi Muhammad itu sangat dekat. Kak Erlan, bisa tahu dari mana Kak Erlan? Kok bisa bilang hubungannya sangat dekat, Kak Erlan? Jadi adik-adik, Utsman bin Affan itu punya nenek. Neneknya siapa namanya, Kak Erlan? Neneknya Utsman bin Affan itu namanya Ummu Hakim. Ummu Hakim, nama lengkap dan nama aslinya adalah Bidha bin Abdul Muthalib. Nama neneknya siapa tadi? Ummu Hakim atau biasa disebut dengan Bidha binti Abdul Muthalib. Baik. Sudah ya, sudah dicatat. Nah, terus apa kaitannya Ummu Hakim atau Bidha bin Abdul Muthalib ini dengan Nabi Muhammad? Jadi ternyata
neneknya Utsman bin Affan adalah bibinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi neneknya Utsman bin Affan yang namanya siapa tadi? Ummu Hakim atau Bidha bin Abdul Muthalib itu merupakan bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dihubung-hubungin, ya Utsman bin Affan itu termasuk kerabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi adik-adik, tahu nggak kenapa Kak Erlan bisa bilang Utsman bin Affan itu sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adik-adik, Utsman bin Affan itu menikah dengan dua putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa Utsman bin Affan digelari dengan Dzunurain. Apa gelarnya adik-adik? Dzunurain. 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 Dzunurain itu artinya pemilik dua cahaya. Dzunurain itu artinya apa? Pemilik dua cahaya. Kenapa disebut dengan pemilik dua cahaya? Karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh Utsman bin Affan itu yang pertama adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini nama putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tapi qadarullah adik-adik, Ruqayyah putrinya Nabi sakit keras pada perang Badar yang terjadi di tahun 2 Hijriah. Itulah sebabnya kenapa Utsman bin Affan itu waktu itu adik-adik nggak ikut perang Badar. Karena Utsman bin Affan sibuk menjaga dan menemani istrinya tercinta, yaitu yang bernama Ruqayyah. Yang itu juga merupakan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun adik-adik, tidak lama setelah peristiwa perang Badar, Ruqayyah putrinya Nabi itu meninggal dunia karena sakit parah. Hingga kemudian Utsman bin Affan pun bersedih, sangat berduka, kehilangan istri yang tercinta, yang juga sekaligus merupakan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian menghibur Utsman bin Affan dan kemudian menikahkan kembali Utsman bin Affan dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yaitu Ummu Kulthum. Dan pernikahan ini terjadi pada tahun 3 Hijriah, setahun setelah peristiwa perang Badar. Nah, jadi teman-teman, Utsman bin Affan itu digelari dengan Dzunurain. Diulang ya, pelan-pelan ya. Utsman bin Affan digelari dengan apa tadi? Dzunurain. Apa arti Dzunurain? Pemilik dua cahaya. Kak Erlan jangan cepet-cepet dong, aku lagi nulis nih. Iya. Makanya Kak Erlan ulangin lagi biar kalian bisa ikuti ya. Jadi Utsman bin Affan digelari dengan Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa digelari demikian? Karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi. Siapa saja itu? Yang pertama Ruqayyah. Yang kedua Ummu Kulthum.
Jadi ada dua putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Yang kedua yang namanya Ummu Kulsum. Nah, itulah sebabnya adik-adik kenapa sahabat Utsman bin Affan punya gelar yang istimewa ini, yaitu gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Sampai sini bisa diikuti adik-adik? Bisa ya? Baik, kalau kecepatan bilang ya. Kak Eran udah sepelan mungkin nih. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbincang-bincang dan berkisah menceritakan adik-adik sekalian tentang keutamaan-keutamaan sosok sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Sosok sahabat yang satu ini adik-adik lahirnya di kota Thaif. Lahirnya di kota Thaif 6 tahun setelah lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi itu lahirnya kan di tahun gajah ya. Di tahun gajah. Di tahun dimana Ka'bah itu diserang oleh pasukan bergajah gitu kan ya. Nah Nabi lahir di tahun gajah. Nah Utsman bin Affan itu lahir 6 tahun setelahnya. Jadi selisih usia Utsman bin Affan dengan Nabi SAW itu sekitar 6 tahun adik-adik. Begitu ceritanya. Nah hari ini kita akan menceritakan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, dan sifat-sifat yang terpuji dari sosok sahabat yang satu ini. Kenapa Kak Erlan? Kok harus ceritain keutamaan sama sifat-sifat terpujinya Utsman bin Affan? Ya iya, karena kita pengen mengenal beliau dan kita pengen menambah rasa cinta kita kepada sahabat Nabi SAW, kepada sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi kita harus kenal nih, harus sebutkan sifat-sifat terpujinya apa, harus sebutkan kisah-kisahnya ya, sehingga kita nanti bisa mencintai Utsman bin Affan, bisa semangat untuk mengikuti dan meneladani semangatnya Utsman bin Affan dalam menegakkan agama Islam dan melakukan amal-amal ketaatan. Baik adik-adik, sudah siap menyimak cerita dari Kak Erlan? Siap ya? Kalau gitu lomba duduk rapi. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Nah. Sudah siap semua teman-teman? Baik, kita akan sebutkan satu persatu keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, dicatat teman-teman. Yang pertama, Utsman bin Affan itu punya sifat pemalu. Punya sifat apa teman-teman? Pemalu. Adik-adik, pada asalnya sifat malu itu merupakan sifat yang terpuji. Bahkan Nabi sebutkan bahwa rasa malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari cabang-cabang keimanan. Tapi adik-adik, malu yang di sini adalah malu dalam hal yang terpuji. Karena ada loh, dalam beberapa tempat dan kondisi kita nggak boleh malu. Misalnya, lagi nuntut ilmu, mau bertanya, mau menjawab, itu nggak boleh malu. Ya teman-teman ya, mau pergi sholat jamaah, terus disuruh maju ke depan sama guru, itu nggak boleh malu. Nah, untuk malu-malu dalam hal menuntut ilmu, maka malu dalam menuntut ilmu itu malu yang tercela. Adapun sifat malu pada umumnya itu merupakan sifat yang terpuji. Nah, sebagaimana sifat terpujinya Utsman bin Affan radhiyallahu an,
yang dia punya sifat pemalu, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Pernah nih adik-adik, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring, sedang rebahan di rumahnya. Masya Allah. Jadi ceritanya Nabi Muhammad lagi berbaring, lagi santai-santai di rumahnya. Tiba-tiba adik-adik, ada sahabat yang bernama Abu Bakar minta izin untuk masuk, untuk berbicara sejenak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar pun diizinkan oleh Nabi untuk masuk. Lalu kemudian Nabi tetap dalam posisi berbaringnya. Lalu kemudian Abu Bakar selesai berbicara, Abu Bakar keluar. Datang orang kedua. Orang kedua ini adalah Umar bin Khattab. Izin juga, minta diizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya Nabi. Nah gini adik-adik, kalau mau masuk rumah orang, harus izin dulu ya, jangan langsung masuk. Nah seperti Abu Bakar dan Umar nih. Umar juga minta izin untuk masuk, lalu kemudian Umar pun diizinkan, dan kemudian Umar bin Khattab berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bicara masih dalam keadaan posisi berbaring. Lalu kemudian Umar bin Khattab keluar. Nah, tiba giliran orang ketiga, adalah dia sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Utsman pun diizinkan masuk, dan tiba-tiba adik-adik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya berbaring langsung duduk, merapihkan pakaiannya, merubah posisi berbaringnya jadi posisi duduk. Pakaiannya Nabi dirapihkan karena dia tahu mau bicara kepada sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Nabi itu tahu adik-adik kalau Utsman bin Affan itu punya sifat pemalu. Oleh karenanya Nabi membenarkan posisinya yang tadinya berbaring jadi duduk, posisi yang tegap dan siap. Kemudian pakaiannya Nabi dirapihkan karena pengen berbincang-bincang dengan Utsman bin Affan. Khawatir kalau masih posisi berbaring, Utsman bin Affannya malu. Dan jadi mengurungkan niatnya berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi itu pengajar yang istimewa. Dia tahu karakter-karakter murid-muridnya, teman-teman. Nah, di situ ada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Penasaran nih Aisyah dengan tingkah laku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aisyah pun bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, Abu Bakar datang, Anda tidak bergerak. Umar datang, Anda juga tidak bergerak. Tapi kenapa ketika Utsman datang, Anda langsung duduk dan merapihkan pakaian Anda? Ini pertanyaan Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang keheranan dan penasaran. Kenapa ya kok Nabi itu memberikan perlakuan yang istimewa kepada Utsman bin Affan? Lalu adik-adik tahu nggak apa yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah aku sepatutnya merasa malu kepada seseorang, yaitu Utsman bin Affan, yang mana para malaikat pun malu kepadanya. Masya Allah adik-adik, saking pemalunya Utsman bin Affan, bahkan para malaikat juga merasa malu kepada Utsman bin Affan. Ini menunjukkan kalau sahabat yang satu ini sangat terhormat, sangat agung, sangat istimewa. Sehingga dia diistimewakan pula perlakuannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat menaruh hormat kepadanya. Malaikat juga merasa malu kepada Utsman bin Affan. Adik-adik kebayang nggak sih kalau ketemu dengan orang yang spesial di dalam hidup kita? Misalnya yang spesial buat kalian siapa?
Misalnya kalian ngefans sebentar ya adik-adik, Kak Erlan mau dipanggil Faiz dulu ya. Tunggu bentar ya. Ya, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi, betapa pemalunya Utsman bin Affan sampai-sampai para malaikat juga merasa malu kepada Utsman bin Affan. Ini menunjukkan rasa penghormatan dan betapa istimewanya sosok Utsman bin Affan. Misalnya nih, Kak Erlan ngefans dan mengidolakan Ustadz atau guru Kak Erlan misalnya gitu ya. Waktu ketemu sama Ustadz favorit Kak Erlan, rasanya kan rada malu-malu gimana gitu kan ya. Aduh, itu tokoh favoritku tuh. Gitu kan ya. Nah ini kan rasa malu menunjukkan sosok tersebut adalah sosok yang diistimewakan dan diberi penghormatan yang spesial. Nah adik-adik, ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan yang pertama. Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang punya sifat malu, ya. Bahkan para malaikat pun merasa malu kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, adik-adik, kita juga mencontoh Utsman bin Affan ya, punya sifat dan rasa malu. Malu kalau berbuat kesalahan, malu kalau berbuat maksiat dan dosa, gitu ya. Malu kalau ngelawan orang tua, malu kalau suka marah dan ngambek-ngambek sama bunda. Ayo. Malu kalau misalnya nggak mandi. Malu kalau misalnya disuruh makan sama ayah, kita malah asik-asik aja main game sendiri. Al-haya'u minal iman. Malu adik-adik. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Nah, adik-adik, hadis ini sebenarnya menyuruh kita untuk punya sifat malu. Malu kalau berbuat dosa. Malu kalau ketinggalan sholatnya. Malu kalau nggak mau murojaah hafalan Qur'annya. Malu kalau terlambat ikut pelajaran di sekolah. Malu kalau lupa zikir pagi petangnya. Gitu adik-adik. Ini malu yang terpuji. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Nah adik-adik, kita tumbuhkan sifat malu ini agar kita senantiasa dekat dengan kebaikan dan jauh dari kemaksiatan ataupun keburukan. Ini sifat pertama, sifat terpuji dari Utsman bin Affan, yaitu dia punya sifat pemalu. Beda ya, pemalu dengan malu-maluin. Kalau pemalu itu yang bagus, kalau malu-maluin itu yang nggak bagus ya. Nah adik-adik, yang kedua, Utsman bin Affan itu punya sifat dermawan. Apa karena? Dermawan. Dermawan itu apa karena? Dermawan itu gemar berbagi, suka bersedekah. Utsman bin Affan itu hartanya banyak adik-adik. Sehingga dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi dan bersedekah. Bahkan ada sebuah kisah nih adik-adik ketika saat perang Tabuk terjadi ya adik-adik ya, di mana perang Tabuk ini kan perang
yang terjadi di daerah searah dengan negara Palestina. Jadi adik-adik, ketika itu pasukan kaum muslimin itu sedang mengalami kekurangan. Baik itu kekurangan bahan makanan, kekurangan persediaan perbekalan pasukan gitu ya. Kekurangan kendaraan untuk menghadapi sebuah perang yang namanya perang Tabuk. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kepada para sahabatnya untuk bersedekah di perang Tabuk ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan pasukan jaisul usrah, yaitu pasukan yang ada di perang Tabuk ketika itu, falahul jannah, maka baginya surga. Dan adik-adik tahu nggak apa yang disedekahkan Utsman bin Affan untuk jaisul usrah pada perang Tabuk tersebut? Kak Erlan sebutin, dicatat pelan-pelan ya. Jadi adik-adik, jaisul usrah itu ada 30.000 pasukan. Ada berapa pasukan? 30.000. Ada 30.000 pasukan. Berarti ada 30.000 orang. Kira-kira banyak nggak teman-teman? 30.000 orang. Banyak banget. Kita aja peserta Zoom sekarang yang ada di kelas ada 124. Itu aja udah kerasa banyak. Bandingin kalau ada 30.000 orang. Ramai banget, Thailand. Iya. Jaisul Usrah, pasukan pada perang Tabuk itu ada 30.000 orang. Bayangin, harus mempersiapkan perbekalan yang banyak banget dong ya. Lalu mari kita simak adik-adik apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apa yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan untuk Jaisul Usrah yang jumlahnya 30.000 pasukan itu? Adik-adik sekalian, Utsman bin Affan itu mempersiapkan 950 unta. Berapa tuh adik-adik? 950 onta. Bayangin adik-adik ya, kalau satu onta harganya 50 juta, kalikan dengan 950. Berarti Utsman bin Affan itu sudah mengeluarkan 47,5 miliar untuk sekedar mempersiapkan onta. Jadi Utsman bin Affan sedekahkan onta yang jumlahnya 950 itu, yang kalau kita uangkan ternyata sampai 47,5 miliar. Hah? Besar banget adik-adik. Ini menunjukkan bahwa Utsman bin Affan itu gemar bersedekah. Nggak cuma 950 onta. Utsman bin Affan juga siapkan 50 ekor kuda. Nggak cuma ekornya doang ya. Kepalanya, badannya, kakinya, lengkap kudanya. Jadi nggak cuma ekor doang ya. Ada 50 kuda disedekahkan Utsman bin Affan untuk membantu Jaisul Usrah. Pasukan yang ada di perang Tabuk ketika itu. Tidak hanya itu, Utsman bin Affan juga memberi 1.000 dinar. Berapa adik-adik? 1.000 dinar. 1 dinar aja senilai seperti 4,2 gram emas. Sekarang 1 gram emas itu 800.000. Berarti kalau kita kalikan, 1 dinar itu senilai 3,3 juta. Katakanlah 3 juta ya, biar enak ngitungnya ya. Jadi 1 dinar itu mirip seperti 3 juta. 3 juta dikali 1.000, berarti 3 miliar. 3 miliar disumbangin sama Utsman bin Affan untuk pasukan Jaisul Usrah. Banyak nggak adik-adik 3 miliar? Banyak banget. Kalau beli cilok, bisa penuh rumah kita.
cilok sama bumbu-bumbunya, berminyak isi rumah kita semuanya. Kalau beli es cincau, banjir rumah kita itu ya. Kalau 3 miliar dibeliin cincau sama cilok, full rumah kita adik-adik. Wah, jadi berenang di sungai Cilok dan sungai Cincau. Saking banyaknya, 3 miliar adik-adik, 1.000 dinar disumbangin sama Utsman bin Affan. Ya, ini menunjukkan Utsman bin Affan itu sangat semangat bersedekah dan keimanannya itu luar biasa. Orang yang nggak pelit sedekah berarti orang-orang yang imannya istimewa adik-adik. Makanya Nabi SAW bersabda, "Wasodaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti keimanan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kenapa gitu Kak Erlan? Karena pada dasarnya yang namanya manusia itu sangat senang sama harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka banget sama harta. Makanya kadang-kadang kalau ngeluarin uang kerasa pelit. Oleh karenanya adik-adik, orang yang mau berbagi, orang yang mau bersedekah, ini bukti kalau keimanannya itu istimewa. Dia bisa lawan sifat bakhil. Dia bisa lawan sifat pelit di dalam dirinya. Makanya adik-adik berlatih ya untuk jadi anak yang gemar berbagi. Untuk menjadi anak yang suka bersedekah. Nggak mesti dengan uang kok. Bisa juga dengan makanan. Kalau berangkat ke sekolah, bawa jajan berlebih. Biar bisa dibagi-bagi sama teman. Siapa mau, siapa mau. Gitu. Kalau kita lagi main sama teman-teman di dekat rumah. Kalau kita punya jajan lebih, dikeluarin. Siapa mau, siapa mau, siapa mau. Gitu. Berbagi lewat jajanan yang kita punya. Atau meminjamkan mainan yang kita punya. Itu juga bagian bentuk dari berbagi dan bersedekah. Siapa coba yang kalau kakak atau adiknya pinjam mainan, nggak dikasih? Hayo, nggak boleh pelit ya. Berbagi, bersedekah. Wasodaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Contoh nih adik-adik, semangatnya Utsman bin Affan, yang dia sangat semangat untuk berbagi dan bersedekah. Dia sangat dermawan. Sampai-sampai di Jaisul Usroh, di Perang Tabuk itu, dia kasih 950 onta. Dia kasih 50 ekor kuda. Dia kasih 1.000 dinar. Bahkan Utsman bin Affan itu menyiapkan 10.000 pasukan. Masya Allah. Dermawan banget Utsman bin Affan adik-adik. Makanya Nabi SAW begitu takjub ketika melihat kedermawanannya Utsman bin Affan. Sampai-sampai Nabi bilang, "Ma dharra ibn Affan ma amila ba'dal yaum." Tidak membahayakan bagi Utsman apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Maksudnya, dengan amalan istimewanya Utsman bin Affan, sedekah sebanyak itu, Utsman bin Affan dijanjikan akan diberi keselamatan. Nggak akan ada yang bisa membahayakan Utsman bin Affan. Masya Allah. Tabarakallah. Selain itu adik-adik, Utsman bin Affan juga orangnya pinter. Orangnya cerdas. Ini sifat Utsman bin Affan yang ketiga. Utsman bin Affan itu orangnya pinter dan cerdas. Sudah dicatat? Sudah ya? Nah, cerita ini berkaitan dengan kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabatnya untuk bisa membeli sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi dulu di Madinah, adik-adik, ada orang Yahudi yang tinggal di sana. Bahkan menguasai perekonomian. Kairan jangan berat-berat dong. Perekonomian itu susah banget tahu. Aku aja ngomongnya susah. Perekonomian.
Perekonomian. Maksudnya yang kaya-kaya, yang banyak uangnya itu rata-rata orang Yahudi adik-adik ketika dulu awal-awal di Madinah. Nah, ada orang Yahudi yang kaya banget, hartanya banyak karena dia punya usaha air sumur. Ada usaha apa adik-adik orang Yahudi ini? Usaha air sumur. Jadi, dia punya sumur. Namanya sumur rumah. Namanya sumur apa adik-adik? Sumur rumah. Nah, sumur rumah ini adik-adik, dia jual untuk orang-orang Islam dengan harga yang tinggi sekali. Saking tingginya adik-adik. Jadi mahal banget dijual air untuk orang-orang Islam atau kaum muslimin di Madinah. Padahal kan kita selalu butuh air ya adik-adik. Betul nggak? Kita mau minum kalau nggak ada air gimana? Wah, bisa mati kehausan. Kita mau mandi kalau nggak ada air gimana? Emangnya bisa mandi pakai debu? Ya kalau tayamum sih bisa ya. Tayamum itu juga bagian dari toharoh. Tapi paling enak, paling segar kan mandi pakai air. Betul nggak teman-teman? Betul ya. Kalau punya air, dahulukan air. Air itu kebutuhan utama dalam hidup kita. Betul nggak? Betul banget. Makanya kaum muslimin itu butuh air sehingga membeli air dari orang Yahudi itu. Mau nggak mau, walaupun harganya mahal. Nah, oleh karenanya melihat kondisi ini, Nabi SAW memotivasi para sahabat supaya ada yang bisa beli sumur rumah itu. Sehingga nanti sumur itu dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Dan kaum muslimin nggak lagi menderita kesusahan dan harus capek-capek bayar untuk dapat air. Nah, adik-adik yang sekarang di rumahnya airnya berlimpah, disyukuri adik-adik, jangan dibuang-buang. Ya, disyukuri air itu karena itu nikmat dari Allah. Bayangin nih, orang-orang di Madinah kala itu mau bisa dapat air aja mereka harus beli dulu. Harganya mahal lagi. Orang Yahudi ini emang kebangetan. Jual harganya mahal banget. Masya Allah, subhanallah. Nah, adik-adik, makanya Nabi memotivasi para sahabat supaya ada yang bisa beli sumur itu. Nabi katakan, man hafara rumah fadahul jannah. Barang siapa yang bisa mendapatkan sumur rumah ini, maka dia akan masuk surga. Nah, maka kemudian Utsman bin Affan yang kemudian maju untuk membeli, bermaksud merebut dan mengambil alih sumur rumah ini dari kepemilikannya orang Yahudi. Utsman bin Affan datang, temui orang Yahudi ini teman-teman. Tapi ternyata orang Yahudi ini menolak tawaran Utsman bin Affan. Dia nggak mau jual sumur rumah ini kepada Utsman bin Affan. Kenapa gitu Kak Erlan? Ya karena ini sumber pemasukan dan sumber penghasilan supaya orang Yahudi ini dapat uang berlimpah dan terus-terusan. Makanya dia nggak mau jual sumur ini ke Utsman bin Affan. Maka kemudian adik-adik, Utsman bin Affan dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dia melakukan negosiasi. Apa Kak Erlan? Negosiasi. Negosiasi itu tawar-menawar. Jadi, kalau mau jual beli itu kan ada tawar-menawar ya adik-adik ya. Maka kemudian Utsman bin Affan melakukan negosiasi. Utsman bin Affan kemudian tawarin orang Yahudi ini dengan beberapa alternatif pilihan yang sangat menggiurkan. Utsman bin Affan bilang, ini saya beli dengan harga yang sangat mahal deh. Tapi tenang aja, wahai orang Yahudi. Kurang lebih Utsman bin Affan bilang gitu. Saya tetap beli dengan harga mahal, tapi sumur ini kita bagi dua kepemilikannya. Jadi 50-50. 50% buat Utsman bin Affan, 50% buat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, kamu bakalan enak nih.
Kenapa gitu? Kamu dapat uang yang banyak dari saya karena saya beli air dari sumur rumah dengan harga berlimpah, dan kamu juga masih punya saham kepemilikan di sumur rumah ini gitu. Orang Yahudi senang dong. Ih, enak banget nih. Udah dapat uang banyak dari Utsman bin Affan dan status kepemilikannya juga nggak hilang dari sumur rumah ini. Wah, tetap jadi orang kaya nih gitu. Orang Yahudinya seneng dong adik-adik. Satu hari untuk Utsman bin Affan, satu hari untuk aku. Gitu pembagiannya jadi ceritanya adik-adik. Karena 50% kan. Jadi ganti-gantian nih kepemilikan sumurnya. Sehari sumurnya milik Utsman bin Affan, sehari sumurnya milik orang Yahudi. Nah, berarti orang Yahudi masih bisa jual air sumurnya dong di hari jatahnya dia. Karena kan tadi status kepemilikannya dibagi 2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, pinternya Utsman bin Affan bisa negosiasi dan melakukan tawar-menawar seperti itu tadi. Keren kan? Pinter banget. Nah, semakin takjub kita adik-adik setelah mendengar cerita Kak Ernan selanjutnya ini. Jadi ceritanya gini adik-adik. Sepakat nih. Utsman bin Affan sama orang Yahudi ini sepakat melakukan jual beli sumur rumah ini. Dengan kesepakatan, Utsman bin Affan bayar mahal, tapi orang Yahudi nggak hilang kepemilikan terhadap sumur rumah itu. Tapi dibagi adik-adik. Sehari sumurnya buat Utsman, sehari buat orang Yahudi. Besoknya lagi buat Utsman, besoknya lagi buat orang Yahudi. Gitu adik-adik, jadi digilir. Nah, udah sepakat nih, Utsman bin Affan pinter. Kaum muslimin yang biasanya beli sama orang Yahudi dikasih tahu sama Utsman bin Affan. Jangan lagi beli sama orang Yahudi. Kalian silahkan ambil air dari sumur rumah ini di jatah harinya aku, yaitu di harinya Utsman bin Affan. Sehingga kaum muslimin kalau mau ngambil air, ngambilnya gratis adik-adik karena diberi cuma-cuma sama Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Ketika jatah harinya orang Yahudi, kaum muslimin nggak ada yang beli. Kenapa ketawa Kak Erlan? Senang soalnya orang Yahudinya nggak dapat uang lagi. Akhirnya orang Yahudinya sebel. Wah, ini orang-orang muslim yang biasanya dulu beli air ke aku, sekarang nggak beli lagi nih. Gara-gara di jatah harinya Utsman bin Affan mereka dikasih gratis dan cuma-cuma. Gitu. Akhirnya orang Yahudi ini pun menjual seluruh kepemilikan sumur rumah ini untuk Utsman bin Affan. Walhasil sumur rumah ini akhirnya seluruhnya jadi milik Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan pun wakafkan dan bagikan secara cuma-cuma gratis untuk orang Islam di kota Madinah. Masya Allah. Pintar nggak adik-adik Utsman bin Affan? Tadinya orang Yahudi nggak mau jual sumur ini. Tapi pelan-pelan diatur rencana dan strateginya. Dilakukan negosiasi tawar-menawar gitu ya. Akhirnya sumur rumah ini bisa dibeli Utsman bin Affan dan diwakafkan untuk kaum muslimin. Ini menunjukkan kecerdasan dan kepintarannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik sekalian, nggak cukup waktu nih kalau kita mau cerita tentang keutamaannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setidaknya Kak Erlan sudah sebutkan 3 sifat terpujinya Utsman bin Affan ya. Apa saja tadi? Dia pemalu. Terus yang kedua apa lagi? Dia dermawan. Ya, terus yang ketiga? Dia pintar. Dan Utsman bin Affan tadi digelari dengan apa namanya? Pemilik 2 cahaya, apa bahasa Arabnya? Dzun-Nurain. Kenapa dinamakan pemilik 2 cahaya? Karena dia menikahi 2 putri Nabi. Siapa nama 2 putrinya? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, adik-adik, sebagai penutup, Kak Erlan juga ingin sampaikan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketiga.
setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka yang kemudian menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Dan banyak banget loh prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang sudah ditorehkan dan digapai oleh Utsman bin Affan di masa kepemerintahannya. Yang pertama, daerah Islam itu semakin luas. Yang tadinya Islam itu kan awalnya cuma di negeri Arab aja ya adik-adik ya. Di daerah Hijaz. Nggak banyak kekuasaan daerahnya kaum muslimin. Wah, di masa Abu Bakar mulai berkembang. Di masanya Umar mulai berkembang dan meluas. Di masanya Utsman bin Affan juga semakin berkembang dan semakin bertambah luas. Islam tersebar ke barat sampai ke daerah Maroko, Afrika. Bayangin adik-adik, dari Arab Saudi ke barat ke Afrika jauh nggak? Jauh ya, sampai ke Maroko. Terus meluas dan berkembang juga ke arah timur. Dari Arab Saudi ke timur berarti sampai ke daerah Afghanistan. Wow, sampai Afghanistan. Terus juga ke utara. Sampai ke daerah Armenia dan Azerbaijan. Tuh, negaranya aja kita nggak pernah dengar ya kan? Saking jauhnya. Jadi perluasan ke barat sampai Maroko, perluasan ke timur sampai Afghanistan, perluasan ke utara sampai Azerbaijan. Wah, luas banget kawasannya kaum muslimin di masanya Utsman bin Affan. Bahkan di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pertama kalinya nih kaum muslimin punya angkatan laut. Bayangin adik-adik, ini orang-orang Islam di kota Madinah ada laut nggak adik-adik? Di Madinah, di Mekah ada laut nggak? Nggak ada. Tapi punya angkatan laut. Hebat nggak? Hebat kan? Ini di masa pemerintahannya Utsman bin Affan pertama kali dibentuknya. Dan pasukan angkatan laut ini pertama kali dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini masih saudara juga nih sama Utsman bin Affan. Karena Muawiyah dan Utsman bin Affan itu sama-sama keturunan dari Bani Umayyah. Baik, barakallahu fiik. Nah, adik-adik, kemudian prestasi Utsman bin Affan yang berikutnya, Utsman bin Affan itu membukukan dan memperbanyak Al-Quran di masanya Utsman bin Affan. Meskipun sebenarnya gini, Al-Quran itu dikumpulkan sudah sejak zamannya Abu Bakar. Akan tetapi adik-adik, ketika Islam itu semakin bertambah luas, makin berkembang ya, kemudian ada banyak cara baca nih adik-adik. Logat-logatnya beda-beda kalau baca Quran. Makanya kemudian Utsman bin Affan memberikan solusi membuat bacaan Al-Quran itu dengan satu logat saja, yaitu logatnya orang Quraisy. Maka dijadikanlah satu buku Al-Quran disebut dengan Mushaf Utsman. Mushaf Utsmaniyah. Al-Quran yang kita pegang ini adalah Al-Quran yang dikumpulkan dengan jasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, makanya disebut dengan Mushaf Utsmaniyah adik-adik. Gitu ceritanya. Nah, Utsman bin Affan ini adik-adik meminta Al-Quran yang sudah dikumpulkan sejak zamannya Abu Bakar yang dititipkan kepada Hafsah, putrinya Umar itu untuk diduplikasi adik-adik. Diperbanyak gitu adik-adik ya. Dibentuk tim, disalin Al-Quran, kemudian salinan-salinan Al-Quran ini dengan logatnya orang Quraisy ini disebarluaskan ke penjuru-penjuru negara-negara Islam. Sehingga adik-adik, Al-Quran ini dikenal dengan Mushaf Utsmaniyah. Dan adik-adik, Utsman bin Affan itu sangat senang loh baca Al-Quran. Beliau sangat perhatian dengan Al-Quran. Bahkan beliau itu sampai pernah bilang, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati-hati kalian itu bersih, maka kalian nggak pernah bosan dari membaca Al-Quran. Tuh, indah banget nasihatnya Utsman bin Affan ya teman-teman ya.
Katanya kalau hati kita bersih, kita nggak pernah bosan membaca Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Nah, adik-adik, Utsman bin Affan itu meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah. 35 Hijriah di bulan Zulhijjah. Karena dia dibunuh oleh para pemberontak adik-adik. Sehingga Utsman bin Affan itu syahid. Ya, mati dalam keadaan mulia, dalam keadaan syahid, dan Utsman bin Affan kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin khalifah yang berikutnya. Adapun tentang Ali bin Abi Thalib, insya Allah akan kita ceritakan di pertemuan yang selanjutnya ya teman-teman ya. Tapi kurang lebih materi kita hari ini tentang sahabat Utsman bin Affan cukup segini dulu saja. Masya Allah, Masya Allah. Demikianlah adik-adik kajian yang bisa Kak Erlan sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga kita makin ngefans dan makin mengidolakan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat yang digelari dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Sahabat yang punya sifat pemalu, punya sifat dermawan, dan sangat cerdas serta pintar. Sahabat Utsman bin Affan juga ketika jadi khalifah punya banyak prestasi. Yang pertama, menambah luas wilayah Islam. Yang kedua, beliau yang kemudian menyatukan dan membukukan serta mengirim salinan-salinan Al-Quran. Dan di masa beliau juga ada angkatan laut pertama kaum muslimin. Ya, di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik, Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah. Dan Utsman bin Affan memberikan banyak pelajaran berharga buat kita semua. Semoga kita bisa meneladani dan makin mengidolakan serta mencintai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikianlah yang bisa Kak Ernan sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator kita. Falyatafaddal mashkurah. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan untuk Kak Erlan atas ceritanya. Oke, semoga kita bisa seperti meneladani kisah sahabat Utsman ya, mempunyai sifat pemalu, dermawan, pintar, dan juga cerdas. Oke, kita sekarang selanjutnya ke sesi tanya jawab nih. Mungkin kita pilih 2 orang untuk penanya. Gimana kalian mau langsung apa satu-satu nih? Langsung 2 orang satu-satu? Silakan, monggo, ikut saja. Oke, ada kita pilih aja ya. Silahkan resen siapa yang mau nanya. Kita pilih 2 orang. Silahkan resen mulai dari sekarang. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, yang pertama saya pilih Kalisa Safia Pekanbaru. Silahkan. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sama Kak Ya Kalisa, mau tanya apa? Utsman bin Affan itu wafatnya tanggal berapa Ustazah? Kak Erlan. Ustazah apa Kak Erlan nih? Kak Erlan. Ya. Oke, terus yang kedua nih. Siapa ya? Udah. Kakak pilih Abdullah Arsyad Ibrahim. Silahkan. Silakan Abdullah Arsyad Ibrahim. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan itu meninggalnya di tahun berapa? Oh iya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Oke, Kak Erlan, silahkan. Iya, Utsman bin Affan itu wafatnya di tahun 35 Hijriah. Ada yang menyebutkan beliau itu wafat di bulan Zulhijjah. Tapi ada juga yang bilang wafatnya di bulan Zulqa'dah. Nah, ini memang kalau udah bicara tanggal, kadang-kadang ada banyak perbedaan pendapat ya. Dan Utsman bin Affan juga itu ada yang menyebutkan tanggalnya tanggal 17. Wallahu a'lam. Ini harus kita teliti lagi mana yang lebih benar dan mana yang lebih tepat ya. Tapi yang Kak Erlan yakin insya Allah yang lebih tepat itu dia wafatnya tahun 35 Hijriah ya. Bulannya bulan Zulhijjah. Bulannya bulan Zulhijjah. Tanggalnya entah tanggal 17 atau tanggal 18. Ya, ini para ulama berbeda pendapat soal tanggal ini ya. Tapi kurang lebih demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya kita minta Kak Erlan untuk memberi 2 pertanyaan nih, kuis. Jadi kuisnya Baik. berhadiah. Jadi terus nanti minta tolong juga sama Kak Erlan siapa yang jawab nih? Dipilih. Iya, siap. Baik, Kak Erlan lower all hand dulu. Kita kuis ya teman-teman ya. Soal pertama. Kalau raise hand duluan bakal nggak kepilih. Raise hand-nya nanti setelah soalnya selesai. Ya, baik. As-su'al al-awwal. Soal pertama. Ya, soal pertama adalah apa ya? Soal pertama, sebutkan alasan kenapa Utsman bin Affan digelari dengan Dzunurain dan sebutkan siapa saja istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Wah, yang pertama ada Dek Kurotu Bekasi. Nah, ini yang recent terdetek pertama nih. Assalamualaikum Kurotu. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah, Masya Allah. Nanti kalau sudah bisa benar jawabannya, silakan hubungi panitia ya untuk kasih alamat. Silakan dijawab Dek Kurotu. Dia memiliki gelar Dzunurrahim, yaitu pemilik bercahaya. Dia memiliki istri dari anaknya Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Naam, ahsanti sodakti Kurotu. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Soal pertama sudah bisa dijawab. Kalau gitu kita ke soal kedua. Wah. Soal kedua nih ya. Lower all hand lagi. Soal kedua. Tadi kan Utsman bin Affan punya prestasi-prestasi ketika jadi khalifah. Apa saja sebutkan? Waduh. Oh, ini nih, namanya kok sama kayak Kak Erlan ya? Abdurrahman Erlan, Kilimanjaro. Mirip Kak Erlan nih namanya. Assalamualaikum, Kak Erlan. Waalaikumsalam. Panggilannya siapa? Abdurrahman Erlan apa Kilimanjaro? Abdurrahman. Abdurrahman. Sebutkan Abdurrahman, apa prestasinya Utsman? Islam tersebar luas. Islam tersebar luas tadi ya. Ke timur sampai Afghanistan, barat sampai Maroko, utara sampai Azerbaijan. Terus apa lagi Abdurrahman? Utsman bin Affan Bukan Afwan, Affan. Utsman bin Affan. Ngapain? Utsman bin Affan
Heeh. Eh, Eh, membentuk membentuk Al-Quran atau Mushaf Utsmaniyah. ya, menyatukan bacaan Al-Quran ya, yang tadinya logat bahasanya berbeda-beda supaya tidak ada perselisihan, disatukan jadi Mushaf Utsmaniyah. Lalu disebar salinannya ke penjuru negeri kaum muslimin. Dan yang ketiga, ada prestasi lagi loh yang kalian sebutkan tadi. Walaupun di daerah gurun pasir, Angkatan pasukan laut. Angkatan Laut pertama kaum muslimin dibentuknya di masa Utsman bin Affan, yang mana pemimpin pasukan Angkatan Laut ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah, sodakta, ahsanta ya Abdurrahman, barakallahu fiik. Nah, sudah 2. Ada berapa kuisnya? Kuisnya 2. Oh, 2 ini. kuisnya ya. Oke, Ya, betul. 2 aja ya, adik-adik ya. 2 aja. Masih ada hadiah yang lain tentang penampilan terbaik dan catatan terbaik. Oke, jadi jangan berkecil hati, nanti bisa dapat hadiah di catatan terbaik dan juga di penampilan terbaik ya. Taib, mungkin ini saja dari Kak Erlan. Kak Erlan kembalikan ke moderator kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakallah khairan untuk Kak Erlan atas materi-materinya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Dan untuk adik-adik juga semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kajian selanjutnya, kajian Sirah Sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, akan dilaksanakan tanggal 19 Desember. Jamnya seperti biasa ya. Jangan lupa. Terus yang belum dapat hadiah jangan berkecil hati, nanti pasti akan banyak hadiah lagi. Terus yang dapat hadiah kali ini minta tolong hubungin ke panitia, bisa lewat Instagram, lewat Facebook, atau lewat WhatsApp di ini admin. Oke, mungkin dari saya sampai sini saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Yang benar itu hanya datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Untuk Erlan jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tanggal 19.